saya Samuel sama Edo, saya pengen tahu konsep ketuhanannya gimana sih? Sama apa enggak? Enggak. Waktunya di sini kamu bertanya. Rusuh aja lo. Atau gini. Hah? Atau gini, kalau kamu mau, Lai Samuel bertanya tentang kamu, tentang Islam. Bukan, saya pengen tahu Enggak. Kamu datang udah pemahaman rusuh aja lo. teologinya Bisa. Samuel dengan Edo itu sama apa enggak gitu coraknya. Ya udah, saya Harus Tritunggal. Oke. Aha. Udah sama Tritunggal. Nah, Apalagi kurang mau- ajar dong Samuel itu orang kayak gitu. Kenapa? Depan juga kagak lo, otak lo. Enggak, jangan gitu juga, Wawan. Enggak boleh gitu. Sopan dong, orang tuh yang sopan otaknya. Katanya lu berguru. Wawan. Cangkul lo. Wawan, Stephen, udah. Ya, Coba kami, Wawan ditransfer dulu layar band, dia transfer ya, dulu biar. kami sudah sama-sama. Lai Samuel mengakui kami sama-sama dengan Allah itu Esa, kekal bersama Firman dan Roh. Enggak, saya tanya, menurut Samuel Allah Yesus itu Allah apa bukan? Salah. Diam lu, diam. Yesus Gua Jangan tanya dijawab, loh. jangan dijawab. Orang katanya Muslim dijawab. bebas Ini bertanya. datang mau ngadu orang lo. Lu bukan mau ngadu, ini kan kita pengen tahu. Samuel lu enggak. Gak usah ribut lu. Nggak apa-apa. Saya Oke. punya strategi khusus. Asik. Sebentar. Jangan tertawa gitu dong. Orang beri kurang ajar di otaknya. Wawan, biar aja dulu Wah, Wawan. biar Nggak aku apa-apa. sama ini. orang Gue- ribut Wawan, lu. Be. Wawan, biar lanjut Pak dialog, Wawan. udah malam. Kita nggak usah. Silakan dengan Samuel. Tenang Iya. aja Pak Wawan, saya Dua jago orang. main catur Pak Wawan. Saya jago main Sebentar, catur. sebentar. Jadi, one way, firman itu di dalam diri Allah. Karena firman di dalam diri Allah, maka firman adalah Allah. Sama seperti saya, pikiran saya di dalam saya, maka pikiran saya itu adalah saya. Betul. Jadi, karena itulah, maka orang Kristen mengatakan Yesus Allah, karena dia firman. Ya gini loh bro ya, akui saja kan di dalam kekristenan juga kan teologisnya bermacam-macam ya. Makanya apa yang kadang-kadang yang dijelaskan Samuel sama yang dijelaskan Edo itu berbeda. Iya, makanya Ya, jadi saya kan udah, selaku orang muslim wajar sekarang dong. gini, pokok-pokok kalau di- kamu mau dialog sama saya, dialog lah. Lai Samuel udah Ya, setuju ya. dengan saya tadi, udah nggak ada masalah. Oh jadi nggak bisa ya saya bertanya sama Anda sama Samuel Jangan, berdua jangan. langsung gitu. Aku aja yang jawab. Lai Samuel pasti setuju. Bisa. Atau kamu tanya sama saya bisa. Nanti jawaban saya japri dulu ke RBN gitu aja. Sama aja kok. Oh. Lanjut. Ayo, Wani, ayo. Apa lagi yang mau kau tanya? Kalau kamu nggak mau dialog di sini, saya pikir nggak usah datang. Tapi kalau memang dialog lah. Iya, ini kan mau Bukan, dialog. jangan kau pakai gaya-gaya tempat lain. Ini CIA ini. Ini dialog. Iya, ini berkualitas. Iya. Di CIA nggak boleh main-main. One way tidak ada di dalam Alkitab Allah 3. Tidak ada dalam ajaran gereja Allah itu 3, nggak ada. Itu yang harus kamu catat. Bahkan Tritunggal yang dipahami di Quran itu nggak ada hubungan dengan Kristen, one way. Tahu kenapa, bro? Karena di Quran itu kan Tritunggalnya kan Allah, Maria, sama Isa, toh. Gini loh, jadi boleh saya menanggapi nggak, bro? Iya, oke silahkan. Jadi di yang Quran hantam itu Tritunggal, oneness, ya, sama kolidianisme. Apa itu kolidianisme? Bukan kolidianisme itu yang menuhankan Maria. Maria salah satu dari tiga. Nah, itu yang dihantamnya itu 3 oneness, apalagi oneness ya. Tapilah yang bilang Allah adalah Isa ibnu Maryam. Surat ya, surah ketiga ayat ke-17. Ya. Oke, kalau jadi kau tiga-tiganya dihantam itu, kecuali Unitarian gitu. Kalau Unitarian justru salah. gitu. Tritunggal berarti kamu nggak paham. Kau paham nggak Tritunggal yang kami pahami? Ya kan Tuhan punya 3 pribadi, punya itu tiga Tahu kau pribadi dalam artinya? satu hakikat. Coba. Oke, silakan jelaskan. Kalau gitu, kalau saya salah silakan jelaskan saya nyimak. Jadi gini, pribadi yang dipahami di situ bukan dalam pengertian kau satu pribadi, aku satu pribadi, Samuel satu pribadi, bukan itu. Pribadi itu artinya itu realita konkret,
hakikat keberadaan. Itu yang kamu gagal memahami. Jadi Allah itu Esa di dalam dirinya, dalam hakikatnya, ada hakikat firman, ada hakikatnya roh. Itulah Tritunggal. Jadi Bapa itu bersama firmannya, bersama rohnya adalah satu. Nah, kalau saya lihat corak Erwin ini coraknya condong ke hermogenesis gitu. Enggak ada hermogenesis. Pengertian gitu. Bapak Gereja Tritunggal ya tidak seperti itu gitu. Loh, berarti gitu. kamu salah. Dalam pengertian dalam kamu doktrin itu salah. Tritunggal. Loh. Bukan dalam bentar. Enggak ada. Itulah Tritunggal yang sesungguhnya. Bapa kekal bersama firman-Nya dan rohnya. Dan Yesus adalah firman-Nya yang diturunkan ke dunia menjadi manusia. Itu pemahaman Tritunggal. Udah mengerti ya? Enggak usah lagi kau bilang, berarti kamu begini nih. Itulah pemahaman Tritunggal, itulah keyakinan kami di CIA ini. Jadi kalau kamu mau dialog dengan orang CIA, itulah pemahaman Tritunggal. Udah, apa mau sanggah dari situ? Ya, saya tanya kepada Bro Erben ya, Yesus itu punya unsur manusia atau tidak? Ya jelas dia manusia yang sempurna, manusia. Nah, menurut doktrin dengar dulu itu, Yesus itu tidak ada unsur insani, pure dengar Tuhan. Dulu. Makanya saya bilang Yesus itu manusia yang sempurna, manusia yang tak berdosa, manusia yang dapat mengampuni dosa, manusia yang dapat memiliki kuasa diberikan Allah menjamin orang masuk surga. Itulah manusianya Yesus. Tetapi tidak pernah kami pisahkan dia dari sifat hakikatnya bahwa dia adalah firman. Yang dimana firman itu adalah firmannya Allah. Karena firman Allah awal dan dasarnya tinggalnya di dalam diri Allah, maka dia memiliki sifat ilahi. Begitulah pemahaman Kristen Tritunggal. Udah, kau tanggapilah. Ya, kalau masalah keimanan ya saya menghargai gitu loh ya. Saya menghargai ya itu keimanan Anda ya, sedangkan ya, tetapi saya bilang kalau menurut saya pribadi ya, ya dalam konsep ketuhanan kalau kita merujuk ke Alkitabiah ya, menurut saya yang betul-betul berpedoman pada Alkitabiah justru yang Unitarian. Loh, mana gitu. Unitarian itu mirip dengan Islam, makanya kau puji dia. Bukan lah, kan berbicara saya objektif loh bro, bukan masalah dengan Islam atau enggaknya loh bro. Sekarang gini, yang kamu apa, Unitarian atau kamu Islam? Oh, saya Islam. Ya sudah, Islam. Kalau kamu Islam mengatakan Unitarian itu yang benar, tinggalkanlah Islamnya, kamu jadi Unitarian. Ngerti nggak tadi, makanya kalau saya berbicara itu bagusan dikatakan. Sekarang enggak. Yang harus dialog di sini adalah kamu Islam, posisimu Islam. Tapi kalau kamu sudah katakan Unitarian yang benar, maka kamu tinggalkan Islam, kamu jadi Unitarian, maka kita dialogkan Unitarian dengan Tritunggal. Tapi kalau kamu Islam, pakai ilmu Islammu. Kecuali kalau ilmu Islammu lagi nggak bisa lagi kau pakai. Baru. Bisa dipahami? Oke, bisa ya, karena saya memegang teguh Al-Quran, saya baca surat Al-Maidah ayat ke-73 ya. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-73, begini bunyinya ya, bunyi firman Tuhannya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Esa itu satu, tidak berbilang, ketunggalan yang mutlak. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi ya, sudah sangat ayat ngawur. Itu sudah buktiin ayat ngawur. Mau gua buktiin? Langsung kejang-kejang. Saya diskusi sama ayat yang lain. Artinya nggak seperti itu. Tiga dari yang tiga. Saya membacakan ayat. Sebentar. Kita lihatkan ayatnya ya. Ya, aku lagi mengapresiasi saja Pak Erben bahwa
yang dibaca itu sudah betul itu, bahwa Tuhan itu bukan salah satunya. Iya. Itu udah betul. Oke, di mana kita jadi gini. Jadi tidak ada masalah dengan ayat ini, Bro. Di Al-Maidah berapa tadi? Justru saya sangat bagus kalau Bro itu menunjukkan Al-Maidah ayat ke-73, surah kelima ayat ke-73. Oke. Kita lihat kalimatnya ya. Jadi kalau nanti kita pahami kalimatnya, maka Bro akan mengerti tentang Tritunggal. Oke. Jadi itulah indahnya. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal nggak pernah kami memahami bahwa Allah itu salah seorang dari yang tiga. Karena Tritunggal itu artinya adalah Allah itu Esa, kekal bersama firman dan rohnya. Dan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, itulah Tritunggal. Kalau kamu pahami yang saya jelaskan itu dengan ayat ini, nggak ada hubungannya. Oh ya, jadi kayaknya Anda lebih paham Al-Quran dibanding saya. Justru ayat itu yang menghantam Trinitas. Gitu. Sebentar, apa ada di sini dikatakan bahwa di dalam ajaran Tritunggal Allah salah seorang dari yang tiga? Oh jelas lah, Allah itu kan salah satu dari tiga pribadi, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, gitu loh. Bukan, Allah Bapa. Jadi di sini dengarin. Saya lebih paham Al-Quran yang saya. Jika dikatakan salah satu, berarti duanya tidak, Dok. Salah satu dari yang tiga kan? Iya, salah satu yang tiga kan menurut keimanan Tritunggal kan begitu. Tuhan itu enggak. Tritunggal itu enggak kayak gitu. Allah itu Esa, kekal bersama firman dan rohnya. Rohnya itulah Roh Kudus. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, Anda secara sempurna menjelaskan dogma hermogenesis, cikal bakal oneness seperti itu. Enggak ada hermogenesis kayak gitu. Doktrin Trinitas yang asli itu dari bapak-bapak gereja enggak seperti yang Anda jelaskan itu. Gitu. Makanya gini, saya sudah jelaskan seperti tadi. Tapi kamu simpulkan, menurut saya kamu di sini bukan dialog namanya. Kamu nggak boleh menyimpulkan. Pemahaman saya itu seperti yang kujelaskan itu udah cukup. Jawaban Kristen dari Erben. Kamu itu jangan. Jawaban saya konsisten. Jangan kamu simpulkan jawaban orang. Tetapi apa yang saya jelaskan itu tidak ada hubungan dengan ayat ini. Sekarang yang harus kamu buktikan, siapa yang mengajarkan ajaran seperti ini? Kami nggak ada ajaran salah seorang dari yang tiga. Karena anak Allah itu adalah sebutan kepada Sang Firman yang menjadi manusia. Itu sebutan gelar. Sama kalau seperti saya disebut. Salah satu dari yang tiga lah, tadi yang dua bukan. Ya sudahlah, kalau Anda tidak mengakui ya saya bilang itu hak Anda. Lalu saya akan membaca Ayub. Jangan nyerah, Bro. Jelaskan imanmu. Mana. Itu jawabannya. Sekarang gini, bentar. Itu jawaban saya, kan begitu. Oke, sebentar. Jadi yang harus saya pastikan, Al-Maidah ini di ayat 73 ini tidak ada kaitan dengan Kristen Tritunggal. Saya tidak tahu aliran yang mana yang dimaksud di sini. Karena Tritunggal ya sudah jelas lah yang bilang Tuhan punya tiga pribadi dalam satu hakikat, tiga pribadi tapi hakikatnya sama itu. Iya, berarti kamu nggak nanggak dari tadi arti pribadi. Allah Esa. Lalu saya bentar. Tolong bacakan dong Ayub pasal 11 ayat. Kamu jangan lompat. Kenapa kamu jadi ribut jawaban Pak Erben? Kalau orang Kristen kan tiga pribadi satu ini yang malah yang bentar dulu satu-satu kita. Aku kemarin si Wanwa ini ketika ditanya itu jawaban saya. Bentar. Itu masalahnya. Sekarang juga sama dong, itu jawaban orang Kristen begitu. Kenapa kamu ribut? Ayat itu jelas semua para ulama menyatakan itu tiga itu di situ Maria, Yesus dan Bapa. Iya. Coba dibaca di tafsirnya. Ada Maria di situ. Oke. Ini. Tolong dibaca tafsir. Oke. Saya tunjukkan ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari Tuhan yang tiga, artinya salah seorang dari Tuhan-Tuhan yang jumlahnya tiga. Dan dua orang lainnya yang dianggap Tuhan ialah Nabi Isa serta ibunya. Betul, terima kasih bro. Jadi gini dulu lah, tunggu lah ya. Jabarkan dulu maksudnya salah satu dari tiga. Udah. Enggak gini.
kalau dikatakan salah satu dari 3, yang 2 bukan. Makanya gini. Jadi gini, Coba sih kita ngomong. tafsir Jalalain ini setujunya One Way ini, Bro? One Way. Di tafsir Jalalain, pengertian salah satu dari yang 3 itu Isa, Maryam, dan Allah. Di Kristen enggak seperti itu. Sekarang pertanyaannya sama One Way, kami percaya ahli tafsir ini atau percaya samamu? Silakan tekan, Bro. Di dalam itu tafsir, ayatnya jelas loh. Di dalam tafsirnya, itu salah satu dari yang 3. Iya. Emang kan sudah saya bilang. Oke. Ya, yang tidak dihantam oleh Al-Quran itu cuma Unitarian gitu loh. Sekarang yang dengarin. Berarti kamu nggak nyimak. Jadi gini, kalau kamu masuk dalam dunia dialog, kamu itu fokusnya bukan hanya menyerang, tapi jawaban dari lawan bicaramu kamu harus pahami. Di sini, di dalam ayat Quran yang kamu tunjukkan ini, yang dimaksud dengan salah satu dari yang 3 adalah Allah, Maryam, sama Nabi Isa. Sementara kekristenan, Allah Esa kekal bersama firman dan rohnya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang disebut anak Allah. Tidak ada hubungan dengan ayat ini. Gini loh bro, itu sudah sangat jelas tidak ada kata-kata Maria di sana. Ada juga nanti yang bilang Maria juga ada juga. Tapi makanya kenapa? Sebentar. Kamu jangan menggiring begitu. Tafsirnya jelas mengatakan di sini. Kamu pakai tafsir yang mana untuk menafsir? Apa sekarang? Di ayat itu ada kata-kata Maria enggak? Ada kata-kata Maria enggak di ayat itu? Di tafsirnya ada. Tetapi kita lihat di Quran. Coba baca dong tafsir Jalalain itu. Sekarang kita masuk Quran. Saya sudah baca. Gak apa-apa lah, gak ada. Terus yang ketiga itu siapa? Siapa aja coba sebutkan. Sebentar. Ya, siapa aja yang 3 itu di situ? Itu aja ngomongnya sama dia. Siapa yang 3 itu kan sudah sangat jelas. Siapa saja yang bilang Tuhan punya 3 pribadi. Siapa yang bilang jelas? Ya Tritarian Tritunggal lah. Loh, Bapa, Putra, dan Roh. Itu kan secara general atau enggak general? Enggak. Jadi gini, menerangkan secara khusus, tapi secara general yang bilang 3 Tuhan punya itu tidak tahu Tritunggal. Jelaskan Tritunggalnya dalam Al-Quran yang siapa aja. Sebentar ya. Jelaskan aja dulu. Ayat 73 ini kita lihat di dalam 116. Ya, lihat 116 ya. Jadi Wanue, jangan kamu berpikir bahwa apa yang dibicarakan di Quran ini ada kaitan dengan Tritunggal, enggak, salah sasaran. Jadi jangan kau paksakan lihat. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah. Ini ayat yang di dalam kitab yang sama loh, surah yang sama. Baru 73 dengan ayat dengan 116. Di tafsir 73 itu sesuai dengan 116. Jadi sekarang pertanyaan saya samamu, apakah One Way sudah lebih sempurna pernyataannya daripada kitabmu yang kau anggap sempurna ini? Jadi kamu jangan punya standar ganda. Jangan kamu hanya aku ingin mengalahkan Erben dalam dialog, tapi akidahmu sendiri, kitabmu sendiri kau perkosa. Itu nggak bagus kayak gitu diskusi. Lihat ini. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha Suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Dan seterusnya. Oke. Jadi jelas ya. Saya tanggapi ya. Sebentar. Jelas bahwa Tritunggal yang diserang di dalam Quranmu ini tidak ada kaitan dengan pemahaman Kristen yang sejati tentang Tritunggal. Karena di sini Isa, Maryam, dan Allah. Sementara kami Allah, firman menjadi manusia, yang disebut sebagai putranya atau anak Allah, dan Roh Kudus, rohnya yang mendiami setiap hidup orang percaya. Jelas? Oke ya, sekarang tanggapan saya, itu surat Maryam itu kan saya bilang yang dihantam Al-Quran itu yang menuhankan Polidianisme itu ya, itu yang menuhankan apa, Maria juga, 2 Tuhan selain Allah, Maria juga, lalu Tritunggal juga ya, 3. Allah heran. Kau jangan framing. Dengarin. Di sini, dengarin, enggak. Kamu di sini dalam diskusi nggak boleh framing.
Saya sudah jelaskan, dengarin. Kamu dewasa, jangan pakai. Kalau di room lain kamu berbicara ngerocos, di room CIA nggak boleh ngerocos. Saya Lah, sudah ini kan, dengar. gitu. Maaf. Jangan mendikte saya Bukan. dong. Kamu jangan memframing. Saya sudah jelaskan. Sekarang gini, sekarang saya tanya samamu. Di mana di dalam Quran yang mengatakan bahwa Tritunggal itu apa? Di dalam ajaran Kristen yang mengatakan Tritunggal itu Allah, Maryam, dan Nabi Isa. Coba, di mana di dalam ajaran Kristen yang mengatakan itu? Itu kan bagi kami itu saya jawab, keliru, gak usah itu disela bidah. ya. Saya minta 3 menit, gak usah disela boleh. Kalau kamu framing, kamu menyimpulkan, di stop. Gak boleh kayak gitu di sini. Apa gunanya diskusi gini ya? Loh, sekarang gini, saya tanya samamu. Kamu mengerti nggak yang saya jelaskan tadi Tritunggal? Bapa, firman yang menjadi manusia yang disebut anak Allah, dan Roh Kudus, rohnya yang menyertai mendiami orang percaya. Jadi rohnya dengan firman yang hadir jadi manusia, itulah Tritunggal. Bukan Maryam, Isa, dan Allah, bukan. Oh, anak itu nanti dimusuhin orang Katolik loh. Orang Katolik itu sangat jangan kau bawa-bawa sama Katolik. Katolik nggak pernah emang betul. Saya tuh mengerti paham Trinitas dibanding Anda, Erben. Saya bilang corak Trinitas Anda aja saya tahu. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu nggak ngerti apa-apa. Katolik itu nggak pernah menjadikan Maria sebagai Allah, nggak ada. Kamu jangan menfitnah. Nanti kamu dilaporkan. Jangan nanti. Kata kamu. Bukan begitu. Mana dalilnya? Oke, di mana orang Katolik mengatakan Maria itu Allah sendiri? Mana dalilnya? Di sini ada orang Katolik nggak? Saya tanya di sini ada orang Katolik nggak? Waduh. Saya Katolik. Ini Katolik joker. Jadi coba kamu jangan gini. Kalau kamu Katolik, Rosario kamu apa? Dalilnya mana kami menuhan. Jadi gini, kamu bukan Katolik, kamu. Mohon maaf, kamu saya bisa tebak kamu bukan Katolik gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam Ayub pasal 11 ayat 7, gugup kan larang. Nggak usah gugup, santai aja. Itu per dulu. Oke. Dalam Ayub pasal 11 ayat 7, ya kan. Siapakah yang itu kan ayat sudah sangat jelas, larangan. Ya. Coba buka dulu ayatnya, biar saya jelaskannya enak. Ayub pasal 11 ayat 7. Jangan kamu menjelaskan. Kamu masa menjelaskan? Kamu bertanya di sini. Nanti kamu menjelaskan ketika ditanya. Nah, Ayub pasal 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Iya. Erben dapat memahami hakikat Allah nggak, Erben? Tidak ada manusia. Kenapa kalau tidak ada membagi Allah dalam dengar dulu, saya belum selesai. Kamu bodoh kali. Dengar dulu. Saya belum selesai. Dengarkan ya. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa memahami hakikat Allah itu secara sempurna, tidak ada. Allah hanya bisa dipahami manusia hakikatnya sejauh mana Allah menyatakan dirinya. Makanya dikatakan di dalam kitab Taurat, apa yang tersembunyi adalah bagian Allah dan apa yang dinyatakannya, itulah yang bisa kita pahami. Jadi bukan berarti bahwa Allah itu tidak bisa kita pahami. Kita memahami dia sejauh mana dia menyatakan diri. Kami memahami Allah berdasarkan apa? Allah menyatakan dirinya melalui para malaikat, melalui teofani, melalui para nabi, melalui suara, melalui penampakan. Bahkan puncaknya adalah melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi manusia. Sejauh itulah kami memahami Allah itu. Mengerti ya? Jadi kalau wujudnya Allah itu seperti apa, tingginya seperti apa, bentuknya seperti apa, kumisnya seperti apa, nggak bisa kita itu. Tapi sejauh mana Allah membuka dirinya, menyatakan dirinya kepada kita, sejauh itulah kita bisa memahami. Itu di sini. Maka dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikatnya? Hakikat Allah secara utuh nggak bisa dipahami. Tetapi sejauh mana Allah menyatakan hakikatnya itu bisa kita pahami. Mengerti ya? Oh, boleh saya tanggapi nggak? Ya silakan tanggapi, tapi jangan simpulkan. Kalau disimpulkan saya stop.
Jadi begini ya, manusia itu punya keterbatasan dalam menggapai Sang Pencipta, betul nggak? Ya iyalah. Karena indera manusia itu punya keterbatasan dalam menggapai Sang Pencipta. Makanya saya sangat senang banget sama ayat ini. Betul, kita tidak akan bisa memahami hakikat Allah. Karena dalam Islam, aku adalah rahasiaku, manusia adalah rahasiaku. Itu kata Allah. Tuhan itu rahasia Tuhan, manusia itu rahasia Tuhan. Lalu gini ya, Bro Erben, ayat ini sudah sangat jelas ya, Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh indera. Ya, kenapa bapak-bapak gereja membagi Tuhan dalam 3 pribadi? Silakan. Tidak ada bapak-bapak gereja membagi Tuhan dalam 3 pribadi. Saya jelaskan samamu. Rumusan bapak-bapak gereja tentang Tritunggal bukan membagi Tuhan, membagi Allah dalam 3 pribadi, tidak. Tetapi konsep Tritunggal itu dirumuskan bapak-bapak gereja untuk menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa, bagaimana Allah yang Esa dalam relasinya dengan anak Allah, dengan firman yang menjadi manusia. Bagaimana relasi Allah yang Esa dengan rohnya yang kudus yang menyertai mendiami orang percaya. Itu di situ. Jadi bukan membagi menjadi 3. Karena jelas, lihat ya, di dalam Kejadian pasal 1, jelas di sini Allah itu Esa. Kau perhatikan ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Ada 3 di sini kata yang perlu untuk kamu pahami. Allah, roh Allah, dan firman Allah. Berfirmanlah Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki firman, maka dia berfirman. Roh Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki roh. Dan Allah itu menuju kepada Sang Pencipta. Bagaimana relasi Allah, rohnya, dan firmannya, inilah yang dijelaskan di Tritunggal. Dan di dalam konteks PB, firman itu sendiri hadir menjadi manusia. Jadi bukan membagi Allah itu menjadi 3, enggak. Tapi menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa dalam relasinya dengan firmannya yang menjadi manusia. Dan relasinya dengan rohnya yang diutus mendiami, menyertai, membimbing, menuntun orang percaya. Itu dia. Jadi kalau pemahamanmu bahwa bapak-bapak gereja membagi Allah menjadi 3, itu sesat, itu keliru, itu tidak ada dalam ajaran Tritunggal. Oke, silakan kau tanggapi. Oke ya, dalam pemahaman saya Esa itu adalah tunggal, ketunggalan yang mutlak tidak berbilang satu ya. Dalam Shema Yisrael, dalam kitab Ulangan Musa juga, Ulangan pasal 6 ayat 4 kalau nggak salah ya. Ya, katakanlah dalam Shema Yisrael bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Semua nabi-nabi bilang begitu, pula yang dibilang Yesus. Jadi yang membingungkan bagi orang Islam, kalian bilang Tuhan itu satu, Esa itu satu, tetapi punya 3 pribadi. Makanya saya bilang ini pemahaman dalam teologi saya. Kalau saya itu, keimanan itu tidak harus membabi buta. Janganlah keimanan itu membabi buta, menghilangkan akal dan rasio kita gitu. Di mana-mana yang namanya Esa itu satu. Orang Judaisme Tuhannya satu, Hashem, Adonai, Elohim. Ya satu gitu loh. Orang-orang mereka itu tidak membagi Tuhan, ya menjelaskan secara begitu dalam sebentar. Wanwe, barusan tadi saya sudah membilang samamu bahwa Tritunggal bukan membagi Allah menjadi 3. Jadi gini Wanwe, kalau kamu dialog dengan orang, kalau orang lawan bicaramu itu sudah menjelaskan apa yang salah kamu pahami, jangan ulangi kesalahan, itu namanya diskusi. Barusan saya jelaskan bahwa Tritunggal itu bukan membagi Allah menjadi 3. Tapi kamu di sini asal bunyi saja. Ini saya jelaskan samamu ya. Ini saya jelaskan. Mungkin harus pelan-pelan ini dijelaskan samamu. Kau lihat ini ya. Ini. Mana ini? Oh jangan ke sini. Bentar. Saya presentasikan aja samamu ya. Jadi ini fakta Alkitab Allah itu Esa ya. Kekristenan itu timbal dari Yudaisme. Jelas itu yang kau kutip Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29 bahwa Tuhan Allah yang Esa. Dan itu dituliskan berulang-ulang dalam Alkitab. Esa itu artinya bukan jumlah ya, tapi satu-satunya yang harus disembah dimuliakan sebagai Allah oleh umat Israel dan juga oleh umat Kristen.
Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah itu 2 atau 3 atau 4, 5, 6, nggak ada. Tetapi Allah itu Esa Tritunggal. Ya, jadi Tritunggal hubungannya dengan Allah yang Esa, supaya kamu mengerti, Allah Tritunggal itu sama dengan Allah yang Esa. Kenapa? Karena Allah yang Esa memiliki firman dan roh. Dan Allah Tritunggal itu, dia adalah Allah yang dipanggil Bapa dan dia memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Itu jelas, ya. Ini saya cepatkan aja. Jadi, saya tidak di sini penekanannya. Ini lihat. Ini data-datanya loh. Ini lihat ini. Perintah pertama, ini banyak sekali. Jadi Allah itu Esa. Ini lihat. Allah itu Esa ini. Hormat kemuliaan. Bahkan Paulus di dalam surat-suratnya banyak sekali mengatakan Allah itu Esa. Jadi one way, jangan kamu pikir. Jadi gini. Kamu datang, artinya kamu selalu berpikir bahwa kekristenan itu seperti yang kau pahami. Enggak, salah. Lihat ini. Siapakah Allah yang Esa? Allah yang Esa itu memiliki firman. Lihat ini, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan. Artinya Allah yang Esa, permulaan segala sesuatu. Langit dan bumi serta isinya segala sesuatu diciptakan oleh dia. Bamu, bulim, virtu, perkosaan, gelap gulita, penutup pisan berderaya. Ini artinya apa di sini? Tanpa karya Allah, tanpa firman Allah dan roh Allah, tak ada terang, tak ada kehidupan, tak ada keteraturan. Maka dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Yang ada kehampaan dan kegelapan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang di sini sebenarnya merehepet, artinya memberikan, melingkupi, memberi kuasa. Jadi Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk oleh lingkupan rohnya atas alam semesta dan isinya. Baru berfirmanlah Allah. Allah dikatakan jadilah terang. Artinya di sini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Kamu tidak bisa memahami Tritunggal atau Allah yang Esa dalam konteks Kristen dan Yahudi. Karena di dalam Muslim kan roh Allah itu malaikat ciptaan. Firman Allah juga ciptaan. Makanya jadi nggak nyambung. Kalau Kristen dan Yahudi sepakat bahwa firman Allah di dalam diri Allah, roh Allah di dalam diri Allah satu. Roh Allah itu kuasa Allah, sumber hidup bagi segala makhluk. Firman Allah itu yang olehnya Allah mencipta. Jadi ini when we lihat ya, Allah yang Esa memiliki firman, memiliki roh. Lihat ini, firman Allah di dalam diri Allah yang Esa. Roh Allah di dalam diri Allah yang Esa. Lihat ya, bagaimana hubungan Allah, firman, dan rohnya. Lihat. Di sini ya, Allah hakikatnya kekal. Memiliki roh, memiliki firman. Firman dan roh itu wajib ada dalam diri Allah. Ya, firman mencipta, oleh roh Allah memberi hidup. Jadi itu kekal. Firman dan roh itu terlibat dalam seluruh karya ciptaan. Oleh firman Allah menciptakan langit dan bumi, oleh roh dia memberikan kehidupan. Ini data-data. Saya cepatin supaya kau nggak bosan. Lihat. Ini buktinya Allah firman dan rohnya. Allah berkarya oleh firman. Ini lihat. Oleh firmannya Allah menciptakan. Mazmur 33:6. Yohanes 1 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Semua Allah menciptakan oleh firman. Oleh rohnya langit dan bumi. Oleh firmannya langit dan bumi. Petrus. Sekarang kita lihat. Oleh rohnya Allah memberikan hidup. Masih banyak ayat-ayat yang bisa kutunjukkan. Roh Allah melingkupi bumi. Artinya Allah memiliki roh jelas. Ia Allah roh dari segala makhluk. Jelas. Data-datanya. Roh Allah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jelas. Apalagi Ayub. Oleh napasnya langit menjadi cerah. Jadi oleh firmannya Allah menciptakan. Oleh rohnya Allah memberikan kehidupan. Oke. Allah yang Esa itu kekal, mulia, agung, maha kuasa. Tidak sama dengan ciptaan dan tidak dapat disamakan dengan apapun yang ada di dunia. Itu jelas Alkitab itu. Ya. Ini saya tunjukkan aja. Nanti kalau ada orang mau lihat, silakan di stop. Ini data-datanya ini. Kalau mau jelas ada di Urban Channel semua ini. Ya, oke. Sekarang saya lihat bagaimana karena kekal, Allah itu kekal, tidak sama dengan manusia. Siapakah Yesus? Tidak ada ayat Alkitab mengatakan Allah Bapa menjadi manusia, enggak ada. Namun yang Alkitab tegas katakan firman Allah yang ada dalam diri Allah yang kekal di dalam hakikatnya jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 14. Firman menjadi manusia melalui kelahiran dari rahim perawan Maria, dan hal ini sangat mungkin sebab Allah Maha Kuasa. Firman menjadi manusia atas kehendak Allah untuk melaksanakan misi Allah bagi penyelamatan, penebusan, dan pendamaian. Perhatikan ya. Ini supaya one way lihat dulu ini penjelasan saya yang mantap-mantap ini. Mengapa Allah mengutus firman jadi manusia? Lihat ya, Allah yang Esa, di dalam dirinya ada firman dan roh. Ini,
Jadi firmannya kekal, rohnya kekal. Allah mengutus firman jadi manusia. Lihat ini, firman jadi manusia ya, namanya Yesus Kristus. Ya, Allah mengutus firman menjadi manusia itu ketetapan Allah untuk menggenapi menyempurnakan seluruh kehendak Allah. Ibrani pasal 1:14, Yohanes 3:16. Di dalam Yesus firman jadi manusia ditetapkan, diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Jelas semuanya. Oke? Mengapa Yesus mengutus firman? Kita lihat ini. Ini saya cepatin. Jadi saat Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan atau kekurangan firman. Maka karena itu Yesus masih bisa menyampaikan firman, bahkan menerima juga dari Bapa itu. Dan Yesus datang kepada dunia ini karena diutus oleh Bapa. Tujuannya apa? Untuk melakukan kehendak Bapa itu. Mengerjakan kehendak Bapa untuk semua orang. Ini semua data-datanya ada one way. Jadi supaya kamu jangan salah memahami. Ini lihat ya. Aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa aku. Ini kalau dibaca ayat-ayat ini, makananku melakukan kehendak Dia mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya. Aku telah turun dari surga bukan melakukan kehendak aku, melakukan kehendak Dia. Jelas ya, data-datanya semua saya tunjukkan. Oke? Sekarang apa mau kau sangkal? Oke ya, bagi ini dalam pandangan saya ya. Itulah makanya saya bilang kan, secanggih apapun filsafat menjelaskan Trinitas, bagi saya yang orang yang berpikir, karena Allah menyuruh saya berpikir, apalah takilun, pakai otak untuk berpikir, tetap tidak masuk dalam akal sehat saya gitu. Ya wajar One Way, kalau sudah kamu terima ini, kamu nggak muslim lagi, kamu udah jadi Kristen. Loh, bukan masalah itu. Iya, memang saya muslim, karena muslim bagi orang-orang yang berpikir. Nanti kamu ada waktunya ditanya kok, apakah betul bahwa imanmu itu sesuai dengan logika? Ya, siapkan dirimu. Karena Islam itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir gitu. Iya, nanti buktikan. Ya, bisa dibuktikan ya. Lah. Oke, mau satu room ini aja bertanya kepada saya, silakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab gitu. Produran siapkan dirimu ya. Itu simple gitu loh. Bagi saya itu simple gitu. Ya. Sesimpel itukah diskusi ini bagi saya sangat simple gitu. Oke, nanti. Bagi saya gitu loh ya. Jadi Tuhan itu esa tetapi punya 3 pribadi. Betul kata Ayub pasal 11 ayat 7 itu. Kita tidak bisa memahami hakikat Allah. Tidak bisa, tidak akan mampu. Indra kita itu sangat terbatas gitu loh. Ya, makanya tadi Bro Erben menjelaskan, jangankan Anda ya, teologi siapapun yang menjelaskan konsep Trinitas ini pandangan saya. Jadi gini loh, Bro Erben, kita dalam berdiskusi ini kita harus memahami pandangan masing-masing. Ya, saya bacakan surat Yasin ayat ke-36. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Jadi jangan mudah emosian kalau diskusi. Kalau Bro Erben nggak emosian ini teman-temannya nih. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatunya berpasangan, baik di dalam diri kita. Di dalam diri kita juga ada pasangan. Apa itu pasangannya? Pendapat gitu. Pendapat saya dan pendapat Anda gitu. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu memahami pendapat saya, pendapat dirinya sendiri, dan pendapat orang lain, gitu loh. Jadi dalam diskusi ini jangan dulu kejang-kejang buat teman-temannya Erben ini. Gitu. Coba yang dewasa, ya namanya perbedaan pendapat ya wajar. Namanya kan kita berbeda konsep teologi, ya kan, berbeda keimanan, kan gitu. Tetapi di sini adalah saling memahami, gitu. Jangan sedikit-sedikit cepat emosi kayak gimana gitu. Nggak dewasa gitu. Jadi kalau pendapat saya, kalau menurut pribadi saya, apa yang dijelaskan saudara Erben gitu, memang tidak masuk dalam kepala saya. Terus saya bilang, secanggih apapun filsafat, tetapi saya menghormati itu iman Anda, Erben, dan iman Anda, saudara-saudara Kristiani saya, itu iman kalian, saya menghormati. Cuma kan di sini kita berdiskusi, jadi begitu ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Erben bagi saya tidak masuk akal. Tapi saya memahami itu iman, keimanan itu masalah keimanan gitu. Silakan. Nah ini kau lihat di layar ya, dikatakan begini, Ulangan 29 ayat 9. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakannya ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Artinya di sini kami bisa mengenal Allah kami, mengapa Dia memiliki firman dan roh, karena Allah menyatakannya kepada kami. Bedanya adalah, makanya saya bilang, bro, tidak akan memahami apa yang saya jelaskan. Kenapa? Karena di Muslim sendiri kan roh Allah itu kan ciptaan. Kemarin itu kamu bilang gitu juga waktu dialog dengan Bro Edo.
Bahkan firman Allah itu juga ada yang mengatakan ciptaan juga. Diciptakan juga itu. Bedanya di situ. Bagi orang Kristen firman Allah dan roh Allah kekal di dalam diri Allah. Mengapa kami tahu bahwa roh Allah kekal di dalam diri Allah? Karena Allah sudah menyatakannya di dalam Alkitab. Bedanya bro One Way, ini mungkin diskusi kita yang ketiga samamu. Di dalam Muslim itu selalu menekankan penyataan Allah secara umum. Allah mengenal Allah melalui ciptaan. Mengenal Allah melalui hati nurani. Hanya itu doang. Tapi di Kristen kami mengenal Allah melalui ciptaannya, penyataan umum, melalui hati nurani, penyataan umum, melalui sejarah manusia, penyataan umum. Tetapi yang lebih lagi, kami mengenal Allah melalui Allah sendiri berteofani, Allah sendiri bersuara, Allah sendiri menampakkan cahaya, Allah sendiri menjumpai para nabi, Allah sendiri yang berkarya menyatakan mujizat, dan puncak dari semuanya itu, Allah sendiri menyatakan kehadirannya melalui firman yang menjadi manusia. Penyataan umum itu ada di Muslim dan ada di Kristen. Tetapi penyataan khusus itu hanya ada di Kristen, tidak ada di Muslim. Karena itulah maka wajar bro One Way tidak bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau itu mengacu kepada kitabmu. Dan kalau kamu sudah memahami apa yang saya pahami, maka malam hari ini kamu tidak akan Kristen lah apa Muslim lagi. Kamu jadi Kristen sama seperti saya. Tetapi yang mau saya tegaskan sama bro di sini, bahwa Tritunggal yang dinyatakan salah atau diserang oleh Allah melalui Jibril kepada baginda Muhammad untuk diajarkan kepada orang Muslim, tidak ada sangkut pautnya dengan pemahaman Tritunggal yang diyakini oleh gereja yang sejati. Itu yang harus kamu catat. Jadi selama ini kalian itu salah kaprah. Karena tidak pernah di dalam ajaran kekristenan bahwa Allah salah satu dari yang tiga, enggak ada. Allah itu Esa, firman-Nya kekal di dalam dirinya, rohnya kekal di dalam dirinya. Yesus adalah firman yang kekal diturunkan menjadi manusia untuk tujuan keselamatan, penebusan dan pendamaian bagi manusia. Sesederhana itu pemahaman. Dan Tritunggal itu bukan membagi Allah menjadi tiga, enggak. Tritunggal itu adalah menjelaskan kebagaimanaan hubungan Allah dengan firman yang menjadi manusia atau sang anak. Hubungan Allah dengan rohnya yang mendiami menyertai orang percaya. Begitu bro. Oke, sekarang waktunya dirimu siap untuk ditanya? Ya, sebelum itu saya tanggapi dulu lah. Saya Ya, paling udah. 4 menit. Iya, tanggapilah. Jadi gini ya, saya tanya dulu ke Bro Erben. Menurut Anda Yesus itu sama Allah? Yesus itu Allah apa bukan? Tadi pertanyaanmu di awal sebenarnya sudah saya jawab. Yesus Ya, itu firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Firman Allah ya. Jadi, Bentar. Yesus Jadi bentar, belum selesai. Ya. Jadi gini ya. Jadi firman Allah yang menjadi manusia. Karena firman itu ada di dalam diri Allah, kekal di dalam diri Allah, bukan ciptaan Allah tapi pencipta, maka karena itulah orang Kristen berkeyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah karena dia firman. Dalam pengertian itu. Udah, silakan. Oke ya, waktu saya 4 menit. Jadi kita cara memandang konsep ketuhanan memang berbeda. Ya berbeda lah. Bagi saya memang Tuhan tidak mungkin terjebak dalam ruang dan waktu. Ya. Yang terjebak dalam ruang dan waktu bukan Tuhan, tetapi makhluk Yesus tetap jelas ya terjebak dalam ruang dan waktu karena terlahir sebagai manusia. Lalu bagaimana sih cara orang Islam ya? Bagaimana cara saya untuk melihat Tuhan? Kan dalam kepanaan Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu. Ya, jadi cara saya melihat Tuhan dengan cara Anda memang berbeda. Ya, bagi saya tuh Al-Quran itu adalah lautan ilmu dan hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Berkali-kali saya bilang ya, saya ada ayat yang sangat indah, surat Al-Mulk ayat ketiga ya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihat sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Jadi Allah menyuruh saya untuk melihat alam raya ini, adakah sesuatu yang cacat dari penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih? Ya, luar biasa, tidak ada yang cacat dalam ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana cara melihat Tuhan? Jadi Tuhan itu berkali-kali saya bilang ya, Tuhan dilihat dari kreasinya yang sempurna, bukan dari Tuhan menjadi wujud manusia. Saya tidak pernah mengimani itu, Tuhan menjadi firman menjadi manusia, tidak. Tapi itu keimanan saya. Tetapi bagaimana cara saya melihat Tuhan? Lihatlah Tuhan lewat alam raya.
dan kenali dari diri kita sendiri. Jadi di sini memang ada perbedaan konsep teologis, karena bagi saya tidak akan mengimani Tuhan yang menjadi manusia. Bentar, Karena Tuhan mustahil sebentar. dalam ciptaannya sendiri. Bentar. Di mana di dalam Alkitab ada ayat yang mengatakan Tuhan jadi manusia? Ada nggak? Gimana? Ada nggak ayat kau temukan di Alkitab Tuhan jadi manusia? Ada? Yesus itu Tuhan bukan menurut Anda? Enggak. Kau bilang tadi enggak, kan Tuhan... Iya, untuk menjawab pertanyaan Anda harus paham dengan ungkapan saya. Enggak. Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu manusia apa bukan? Jadi jawab aja, itu aja jawabannya. Gitu loh. Oke, sekarang saya akan jelaskan samamu ya. Jadi supaya kamu mengerti, ini saya jelaskan. Dan harap kamu simak. Saya mau tegaskan samamu bro ya. Di dalam Alkitab, kamu tidak akan menemukan ada kalimat Allah jadi manusia atau Tuhan jadi manusia, enggak ada. Terus, apa pengertiannya Yesus Tuhan? Dengarkan baik-baik, pasang telingamu, tambah memori di dalam otak, supaya kamu nangkap. Arti kata Tuhan dalam Alkitab. Saya presentasi ya. Kata Tuhan itu 717 kali dari kata kurios di dalam Alkitab bahasa Yunani. Kata ini oleh LAI diartikan Tuhan, diartikan juga Tuan, diartikan juga Raja, diartikan juga Kaisar, diartikan juga pemilik, penguasa, atau diartikan juga Bapa. Jadi Tuhan itu dari kata kurios. Oke ya, ini saya jelaskan. Mungkin ini baru pertama kali kamu mendengarkan. Kata Tuhan dalam konteks PB merupakan gelar, ingat ya, panggilan atau jabatan. Kata Tuhan ini digunakan sebagai gelar kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada orang terhormat atau orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Kalau kamu nanti bisa belajar, diajar, maka kamu bisa memahami padanan kata Tuhan atau kurios ini, itu sepadan dengan penggunaan kata Gusti dalam bahasa Jawa, atau sepadan penggunaannya dipadankan dengan kata Rob dalam bahasa Arab, bisa bermakna kepada Allah, bisa juga bermakna kepada ini yang orang saya mau koreksi ya. Kurios itu bukan Rob loh. Kurios itu Said. Said itu adalah Tuhan. Kau nggak dengar tadi? Dengar dulu. Pemakaian kata kurios di dalam konteks Alkitab sama seperti pemakaian kata Rob di dalam Quran. Silakan nanti saya tanggapi ya. Silakan. Oke ya, pemakaian kata Rob. Nanti akan dibimbing kamu, sabar kau, di sini semua orang-orang hebat ini, ada Duran nanti. KBBI, ya, Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia yang maha kuasa, maha perkasa, itu KBBI. Tetapi Alkitab tidak mengacu kata Tuhan dalam KBBI ini ketika LAI menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Perhatikan ya, kenapa? Perhatikan ini. Ini datanya. Makna kata Tuhan dalam Alkitab PB tidak sama artinya dengan kata Tuhan dalam KBBI. Tidak selalu sama. Dan Alkitab diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI karena Alkitab sudah diterjemahkan sebelum KBBI terbit. Perhatikan. KBBI terbit itu 1983. Sedangkan Alkitab sudah diterjemahkan, Alkitab yang kami gunakan sekarang ini, 1974. Jadi, Alkitab sudah selesai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, KBBI belum ada. Maka tidak bisa kita memakai kata Tuhan dalam KBBI acuan untuk memahami kata Tuhan di dalam Alkitab. Karena KBBI belum ada waktu itu. Oke ya? Jadi ini... Saya tanggapi ya. Bentar. Saya tanggapi bentar. Sebentar. Jadi penggunaan kata gelar kurios dalam Alkitab PB itu digunakan juga kepada Allah Sang Pencipta, digunakan juga kepada Yesus, digunakan juga kepada seorang raja, digunakan juga kepada seorang yang bergelar kaisar. Ya, perhatikan ini lagi ya. Kata ini juga dipakai sebagai gelar kepada yang memiliki hamba atau tuan. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham, kata kurios dipakai sebagai gelar kepada pemilik keledai terhadap seorang bapa, bahkan juga kurios dipakai kepada malaikat. Jadi, supaya kamu di sini, kalau kata Allah, ini sebandingkan ya, kata Allah itu dari kata Theos 1317 kali. Ini diartikan sebagai Allah, ini Allah yang benar kalau huruf besar, tetapi bisa juga kepada ilahi,
bisa juga diartikan kepada dewa-dewi, bisa juga diartikan kepada Tuhan, tapi bisa juga diartikan sebagai Allah. Ini Allah palsu. Ini penggunaan kata theos. Nanti kalau kamu tahu bisa dicek di interlinear. Jadi, ini ya, kata Allah dalam Alkitab teks Yunani adalah theos ini. Kata theos selalu bermakna kepada yang disembah. Apakah itu Allah yang benar atau sesembahan dewa-dewi, Allah palsu. LAI membedakan ketika theos diterjemahkan ke kata Allah ini oleh LAI, Allah yang benar itu maka huruf besar A. Tapi kalau itu Allah palsu maka huruf kecil A. Ya, semua huruf kecil. Itu bedanya. Jadi itu gelar, bukan nama di dalam konteks Kristen. Jadi Yesus dipanggil Tuhan atau Kurios bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa sendiri, tidak. Memang betul Yesus memiliki natur ilahi sebab ia firman Allah yang kekal. Dalam hakikat Allah diturunkan jadi manusia. Perhatikan ya. Jadi Tuhan Yesus artinya bukan Allah itu Yesus atau Yesus Allah itu sendiri, bukan. Melainkan Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan, Yesus yang agung. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oke? Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan kita yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan, memelihara kita semata-mata. Maka dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bahkan dikatakan Kisah 2:36 ini ya, semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah juga yang sudah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat, Kristus. Jadi Tuhan itu gelar. Jadi kalau ditanya apakah Yesus Tuhan? Yes, dia Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Kekuasaannya berasal dari Allah. Apakah Yesus Allah? Dia Allah karena dia adalah firman. Firman Allah, ya tentu Allah sendiri. Karena itu, jadi pemahamannya komprehensif, bukan putus-putus. Jadi Yesus tepat dipanggil Tuhan, tidak masalah. Artinya penguasa sebab ia Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dikatakan di situ, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalaupun Yesus dipanggil Tuhan, gak masalah juga bagi kami karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Oke ya? Segala sesuatu dikatakan di sini ya. Jadi ketuhanan Yesus berbeda dari semuanya. Saya harap kamu mengerti. Baru nanti kalau mau bahas lagi etimologi kata Tuhan, itu berasal dari kata Tuhan. Mengapa menjadi Tuhan? Karena ketika kata Tuhan disematkan kepada Yesus, maka Yesus itu memiliki sifat keilahian, sama seperti Abraham ditambahkan H jadi Abraham. Jadi itu menegaskan bahwa Yesus itu memiliki sifat keilahian, dia adalah firman. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ini yang harus kamu pahami bro, supaya ilmumu bertambah. Ya, jadi Tuhan ini, ya Tuhan itu menunjuk kepada Allah. Biasanya kalau konteks PB nanti, itu selalu ada katakan Tuhan Allah. Kata Tuhan itu Tuhan Allah. Tapi menunjuk kepada Yesus atau ratu hormat, biasanya dibuat begini, Tuhan Yesus. Ya, jadi kata Tuhan di sini, Tuhan itu gelar. Ketika itu disematkan kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah penguasa semesta alam. Ketika itu dipakai kepada Yesus, menunjukkan bahwa Yesus penguasa, di mana kepenguasaan Yesus itu berasal dari Bapa, yang darinya Yesus berasal. Sama seperti presiden ya, Presiden Jokowi ya seluruh Indonesia, Presiden PKS hanya PKS. Jadi konteksnya di sini. Kata Allah dipakai untuk sesembahan. Ketika Allah yang benar maka huruf besar Allah. Tetapi ketika itu palsu maka Allah atau dewa-dewi, sembahan palsu. Oke, terpujilah Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Silakan kamu tanggapi. Saya tanggapi ya. Pertama dalam pemaknaan bahasa Indonesia itu memiliki makna tunggal ya. Kalau Tuhan itu artinya apa ya, kreator, pencipta. Lalu saya akan menanggapi tentang kurios. Kurios itu kalau dalam bahasa Arab itu sayyid. Sebagaimana orang Islam selalu bilang sayyid, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gitu. Sayyid itu artinya tuan. Tuan dan Tuhan ya memang cuma selisih angka H, tetapi maknanya jauh berbeda ya antara sir dengan God. Jadi kita ini menggunakan kamus bahasa Indonesia dalam pemaknaan bahasa Indonesia dalam KBBI pun sama, Tuhan itu merujuk kepada kreator, pencipta gitu loh. Jadi jangan dibedakan. Ingat ya, Tuhan memiliki makna tunggal ya dalam pemaknaan bahasa Indonesia. Tuhan itu memiliki makna tunggal, yaitu pencipta gitu loh.
Lalu Anda bilang tadi apa namanya, Anda sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri, firman-Nya, karena firman-Nya itu ya sudah kena hantam surat ya Al-Maidah ayat ke-17 gitu loh. Ya, ini dalam pemahaman Islam. Berarti bro dari tadi nggak nanggap dong yang saya jelaskan. Tadi sudah Anda kan blunder tadi bukan blunder. Sebetulnya sih tidak masalah Anda mengakui Yesus itu adalah Tuhan, bentar. itu hak Anda. Gitu. Bentar dulu dong. Jadi gini, kalau orang sudah jelaskan, apa yang sudah dijelaskan jangan diulang-ulang dong supaya maju. Tadi sudah saya jelaskan. Terjemahan LAI Alkitab lebih tua daripada KBBI. Alkitab ini sudah utuh, Kejadian sampai Wahyu diterjemahkan oleh LAI, KBBI belum ada. Alkitab tahun 74, KBBI 1983. Ini logikanya sudah salah gitu loh. Ya karena menggunakan bahasa dengar dulu. Karena menggunakan bahasa Indonesia loh itu. Aku heran lihat kamu, bro. Kamu begini. Kalau kamu ngomong itu, jangan kau bantah fakta sejarah. Loh, fakta sejarah LAI duluan daripada KBBI, daripada bahasa Indonesia. Loh, ini gini loh. Ini aduh, tante, kamu itu dari mana? Telingamu sama kepalamu. Aku udah jelaskan tadi sama kau. LAI menerjemahkan Alkitab sudah selesai mati Kejadian sampai Wahyu 1974. Udah selesai. Oke, sekarang giliran sementara KBBI itu baru ada 1983. Masa lagi kamu pakai acuannya kitab yang datang kamus yang datang kemudian? Kan lucu kamu, bro. Oke, ini lihat ini etimologi kata Tuhan ya, dalam bahasa Melayu berasal dari kata Tuhan. Buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuhan dan Tuhan adalah Ensiklopedia Populer Gereja oleh Adolf Heuken 76. Menurut buku tersebut, kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu Tuhan yang berarti atasan, penguasa, pemilik. Jadi ini faktanya tahun 76 KBBI baru ada 1983. Kapan mau bertanyanya ke One Way? Kalau begini terus. Udah nggak apa-apa. Ya sudah, jangan kan Bro Erben siapa yang mau bertanya pada saya. Oke ya, saya pikir saya sudah cukup ya. Jadi gini, One Way, kalau kamu diskusi dengan saya, jangan kamu buat framing yang sudah dijelaskan seolah-olah penjelasan salah. Tapi kamu yang salah memahami. Lihat ini, tahun 76 ini ya. Ini nih, Tajuk 76. Sedangkan KBBI itu tahun 83. Oke, sudah cukup dengan saya. Silakan Bro Duran. Ya silakan. Itu kan menurut penjelasan Anda, saya menghormati aja. Silakan. Giliran Frank Duran, silakan bertanya. Bro Duran silakan. Bisa dibuka. Bisa dibuka kok, Bro. Oke, silakan buka. Udah dibuka itu. Ayo. Aduh, sayang banget kok nggak bisa. Oh, tunggu sebentar lagi. Kayaknya ada bermasalah. Aku saya yang nanya deh. Oh, silakan Samuel Sahan. Tunggu proses Bro Duran ini. Oke, tadi Bro One Way bilang Allah itu tunggal. Betul nggak? Iya, betul. Kalau masuk ke konteks Ibrani, Allah itu bukan tunggal. Allah itu satu pakai kata ehad, bukan pakai kata yahid. Kalau Allah kamu bilang tunggal, maka dalam Ibraninya Elohim pakai kata yahid. Tetapi untuk kata yahid disematkan kepada Elohim nggak bisa pakai akhiran yod mem, jadi Elohim jamak. Tetapi Elohim, Elohenu, Ehad. Elohimnya bentuk jamak, Ehadnya satu. Nah, sampai di sini, Bro Duran ngerti nggak? Kok Elohim bentuk jamak dibilang Ehad? Satu. Bukan pakai kata Yahid, tunggal. Nah, jadi kalau dalam pengertian Islam, Esa itu tunggal, itu tidak berlaku di dalam keibranian. Di dalam tanah Elohim yang jamak itu disebut Yahid, tunggal, nggak bisa. Nah, bagaimana menjelaskan itu, Bro One Way? Oke ya, begini ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul katakanlah Allahu, dia Allah satu. Hu ahad, Allah itu satu. Lalu surat Al-Baqarah ayat ke-163. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Surat Al-Baqarah ayat 163. Ya, jadi
Di dalam keimanan Islam dan keimanan Judaisme, ya ke dalam kepercayaan, karena saya bilang Judaisme itu bukan agama tapi paham. Dalam paham Judaisme ya Tuhan itu Hashem Elohim Adonai itu dia satu. Ya apa tidak ada perbedaan, konsep teologi Islam dengan Judaisme itu tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan adalah perbedaan di mana sama gitu. Yang membedakan pola pikir Anda yang salah gitu loh. Oke, Ya, jadi kalau dalam teologi Islam dan Judaisme itu sama ya, monoteisme itu. Oke, Ya, silakan. kalau sama tidak ada perbedaan, maka tunjukkan saya di dalam kitab Taurat yang mengatakan Eloheinu Yahid. Coba tunjukkan. Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Jadi sudah banyak ya. Jadi tidak ada perbedaan nih konsep ketuhanan, konsep ya teologi ya. Sudah saya aja ulangan pasal 6 ayat 4. Iya. Ya, jadi Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yang saya tanya, mana ayat Ibraninya Yahweh Eloheinu, Yahweh Yahid? Mana? Ehad, Ahad, Wahid itu sama, maknanya itu satu. Ketunggal satu tidak berbilang, ketunggalan yang mutlak monoteis sudah ya, sudah sangat jelas. Judaisme dan Islam itu monoteis. Sudah tahu kan monoteis itu apa? Ngerti. Jadi kalau tadi kamu bilang Ahad itu tunggal, itu salah kalau di Ibrani. Ahad itu Echad bukan Yahid. Yahid itu tunggal. Jadi kalau kamu pakai bahasa Sanskerta atau Indonesia tunggal, itu nggak bisa dipakai di ulangan 6 ayat 4. Karena kata tunggal itu ada bahasanya sendiri di dalam Ibrani, yaitu Yahid bukan Echad, bukan Ahad. Nah, kalau Ahad dalam bahasa Arabnya jadi tunggal, ya itu terserah orang Arab. Tapi dalam konteks Ibrani, Allah itu kalau Echad itu bukan Yahid. Yahid itu tunggal, Echad itu satu. Tapi bukan tunggal, bukan sebiji. Gitu. Itu aja, bro. Jadi Bro Syahaan gini ya, Mas Samuel ya, Bang Samuel, dengar dulu ya. Saya bilang, sama itu konsep ketuhanan teologi Islam dan Judaisme itu sama monoteisme. Ya Tuhan itu tidak berbilang loh, satu ketunggalan. Tunggal ini tidak ada duanya, tidak ada tiga, tidak ada empat. Apalagi tidak ada tiga dalam satu, tidak. Tapi ketunggalan yang mutlak tidak berbilang, apalagi tidak dibagi-bagi bilangannya tidak. Tuhan itu tidak berbilang ketunggalan yang mutlak. Tapi kalau kamu bilang tunggal, makanya kalau kita jujur dong, Anda objektif dong. Ya saya jujur kalau saya kasih lihat interlinearnya. Bro Samuel ya, Anda jujur dong. Anda mengakui nggak monoteisme itu gantian ngomongnya, jangan one way gitu. One way. Kata tunggal dalam Ibrani itu Yahid bukan Echad. Itu saya jujur, mau saya tunjukin interlinearnya. Ya silakan. Oke. Saya share nih teman-teman. Atau enggak ada yang bisa ke biblos.com enggak teman-teman atau Erben? Enggak bisa kalau nggak bisa. Coba saya share ini. Share apa, bro? Saya mau share screen, boleh? Oh ya, silakan. Aku nggak bisa share screen nih. Ya, oke. Belum bisa? Udah itu. Udah, silakan. Udah. Oke, share screen. Saya ambil Zakaria 12 ayat 1 ya. Ayat 10. Tapi bagusnya fokus bertanya Quran aja, Blay. Ya, itu Al-Quran, makanya ayat 10 nih. Nah, di situ ada kata anak tunggal. Nah, tunggal di situ pakai kata Yahid. Nih, sebentar ya. Nih, yang saya garis bawahi, Yahid. Kalau enggak, nanti bro One Way, Alkitab aplikasi ketik kata tunggal, perjanjian lama ya, karena bahasa Ibrani, nanti ketik kata tunggal, itu semuanya dalam teks asli Ibraninya itu Yahid. Bukan Echad. Echad itu bukan tunggal. Terus itu satu ya, bro. Itu satu. Kalau kamu bilang konsep Yudaisme dan Islam sama, kenapa dalam penyebutan Elohim bentuknya jamak, sedangkan Allahmu bentuknya tunggal? Itu gimana, bro? Silakan. Oke ya, pertama-tama saya itu bukan orang yang ribet ya, tidak suka dengan keribetan ya. Saya orang yang simpel ya. Apa itu Echad itu jamak atau tunggal sudah sangat jelas. Tuhan itu tidak berbilang, tunggal itu tunggal, ketunggalan yang mutlak tidak berbilang. Ya Tuhan Judaisme dengan Tuhan Islam itu sama, Hashem Adonai Elohim. Ya karena dia orang Yahudi itu tidak mau menggunakan dengan semena-mena kata-kata YHWH gitu ya. Tetapi di dalam Tarkum ya, Tarkum Judeo-Arabik ya, itu sudah sangat jelas ya. Apa 4 tetragamen suci itu ya, Alif Lam Lam Ha atau Allah itu ya proper name gitu. Jadi Tuhannya sama gitu loh. Dan zaman dahulu pun kita bukan itu yang lihat saya konteks tanya. zaman dulu Rasulullah gitu loh.
Ya, Bukan itu yang ada saya tanya. namanya Abdullah bin Salam, seorang pendeta rabi yang sangat jujur Nggak dari usah kalangan kemana-mana, Yahudi bro. Asli, yang masuk Yang yang saya masuk tanya bukan Islam itu. kan. Yang saya tanya Ya, bukan ya, itu. pertanyaan saya kan saya nggak ribet-ribet amat ya. Bukan, yang saya Kalau tanya saya bukan bilang itu. Tuhan Kan wahid Allah dan itu echad tunggal. itu satu, ya satu, tidak berbilang. Maksudnya Iya. ketunggalan bukan satu, tidak berbilang ketunggalan yang Sebentar, bro. Sebentar, bro. Karena Anda lari, saya potong. Jadi begini, kalau El itu bentuk tunggal dalam Ibrani, tidak ada imnya, tidak ada yod mem. Kalau Elohim dia bentuknya jamak. Nah, orang Ibrani menyebut tetragramatonnya dengan sebutan Elohim, bentuk jamak. Sedangkan Al-Quran, kata Allah itu bentuknya tunggal. Nah, ini berbeda, bro. Jadi kalau kamu bilang konsepnya sama, ternyata berbeda. Nah, bagaimana kamu mau menyatukan pandangan ini antara Elohim dan Allah bentuk tunggal, sedangkan Elohim bentuk yang jamak? berbeda kan menurut Samuel Sihaan, menurut Sandiagaon kan rabi terkemuka Judaisme sama. Ya, yang berbeda menurut Samuel saya nggak ribet gitu. Yang berbeda ya menurut Samuel Sihaan, tapi menurut Sandiaga Gaon sama, Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi gitu. Itu samanya aja dalam bentuk iya dalam sama samanya lah. dalam apa? Dalam Tarkum, tahu nggak Tarkum? Dalam Tarkum apa Tetragrammaton Suci 4 huruf sakral Yahudi di Yaman, Yahudi Jazirah Arab ya, dan juga dalam Judeo Arabik alif lam lam ha, yaitu Allah gitu loh. Ya Tuhannya sama. Saya share screen. Sebentar, ini bukan pendapat saya. Saya mau share screen lagi boleh? Silakan. Nah. Ini saya kasih bukti ya. Kamu bilang itu pendapat saya, bukan pendapat saya. Lihat itu. Kata Elohim ini ya bentuknya jamak. Sekarang kita lihat ya. Nih, saya ketik God ya. God H430 ya. Nah itu. Nun maskulin plural. Nih plural. Nih jamak. Jadi ini bukan pendapat saya. Kalau dia ini, Pak, kalau bentuknya tunggal, dia itu bukan Elohim tetapi El doang. Tanya dulu dia. Dia ngerti nggak plural itu? Jangan sampai nanti dia pikir itu kayak obat sakit kepala itu. Coba sekarang One Way tahu nggak bedanya plural sama single? Singular. Ya plural itu kan jamak, tetapi saya itu tidak ribet orangnya, Bro Samuel. Yang ribet bukan saya, yang ribet ini kitabnya orang Yahudi sendiri, bukan saya. Ini ini plural ya. Namanya diskusi itu ya harus jangan begitu jawabannya, itu jawaban konyol itu. Ini bukan soal ribet atau tidak, tetapi kitabnya dia yang ngomong, bukan saya. Ya faktanya kan umat Yahudi itu beribadah kepada Elohim Adonai dan tidak mengakui Yesus. Dengerin dulu bukan Samuel. Itu yang saya tanya. Dengerin dulu Samuel. Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya kenapa Elohim bentuknya jamak sedangkan Allah bentuknya tunggal. Terus ya, ini Elohim di dalam Ibrani ini ketiga ya. Elohim dalam Ibrani ini bukanlah proper name. Proper name-nya itu Yod-Heh-Wav-Heh, tetragramaton. Sedangkan Allahmu proper name. Allahmu kata alif lam lam ha berbeda dengan Yod-Heh-Wav-Heh. Jadi udah 3 kali berbeda udah. Saya masih bisa mengundang 10 lagi perbedaan kalau kamu mau. Gitu. Silakan, Bro. Saya rasa udah cukup sih. Itu kan menurut Samuel gitu. Tapi menurut Sandiagaon yang punya otoritas itu menurut keilmuan. Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam sama. Itu yang bilang siapa rabinya sendiri. Jadi saya percaya siapa? Ya bukan mempriming, saya percaya siapa Sandiaga Gaon atau Samuel ya. Saya percaya Sandiaga Gaon kan dia ahlinya Benar tanya Sandiaga Gaon itu Elohim kenapa bentuknya jamak? Coba tanya sama dia. Ya tanya aja sendiri ya ke dia. Sudah, berarti kamu diskusi sama saya. Sekarang kan kitabnya dia Sandiaga Gaon itu kan Sandiago Uno ini kan kitabnya kan bilang Elohimnya bentuk jamak. Kan gitu aja. Jadi gini loh Bro Samuel ya, fakta saya itu tidak memperibet persoalan gitu. Saya itu orang yang suka simpel. Tuhan Yahudi monoteisme bukan? Yahudi monoteisme. Iya. Islam monoteisme bukan? Iya, monoteis, tapi bersumpah kepada Tuhan. Udah, itu jawabannya. Clear, finish. Tapi monoteisme itu substansinya Allahmu itu tunggal, sedangkan Elohim itu adalah roh. Saya tanya dulu, apakah Allahmu roh? Tuhan saya itu adalah kalau dalam teologi Islam Tuhan itu zat. Kalau Tuhan itu roh berarti tidak zahir. Makanya saya bilang, ini pendapat saya ya, agama yang sesuai dengan konsep teologi yang sesuai dengan akal dan otak saya itu hanya Islam. Kalau Tuhan itu roh, dia itu tidak zahir. Roh itu tidak berwujud. Sekarang lihat jangan dipotong bersama nanti Anda menjelaskan, saya akan menyimak. Ya. Saya kan bertanya nih.
Ya, di sini dikatakan di ayat 2, dan roh Allah. Bagaimana dengan Allahmu adalah roh nggak? Kan Ini empat susah saya perbedaan. bilang Allah itu zahir dan batin. Kalau Iya, kalau berarti beda kalau dong Tuhan itu konsep roh, roh. berarti dia tidak zahir. Sedangkan Berarti konsep- roh itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, itu roh. Berarti konsep Islam sama konsepnya Yudaisme beda. Ya itu kan menurut Anda. Loh, ini kan kitabnya mereka, Tanakh. Udah. Ruah Elohim di situ. Oh, saya kira sama, tidak ada perbedaan. Ya kan Allah kamu juga kira, namanya kamu kira. Gini aja. Ya memang tidak ada perbedaan antara Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam. One way, literatur yang kamu pakai untuk menyatakan sama mana? Maksudnya? Karena, ya, dari tadi kan Bro Samuel udah menunjukkan data, tapi dari tadi kamu kan hanya bacot. Sekarang datamu lah tunjukkan supaya seimbang. Saya itu bukan orang yang ribet, saya bilang Bro Erben. Kita lihat fakta-fakta saja. Saya pikir jauh Yahudi monoteisme bukan. Saya pikir Oke. Itu sudah jawaban. Saya pikir begini, ya udah, Islam monoteisme bukan. Gitu loh. Begini Bro One Way, saya pikir diskusi saya atau pertanyaan saya menghadapi orang yang tidak seimbang dengan saya, yaitu kamu tidak pakai data, saya pakai data. Silakan Bro Erwin. Saya udah cukup. Oke, silakan Mat dulu.